Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, hari ini Embun Pagi kembali mengudara. Tentu saja masih dengan tema yang sama, dengan lanjutan yang kemarin, karena masih banyak permintaan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Embun Pagi kali ini bisa kembali memberikan pencerahan, memberikan manfaat, dan yang paling penting memberikan barokah bagi kita semua. Alhamdulillah telah hadir guru kita semua, Kiai Haji Muhtar Khalid. Assalamualaikum Tan. Assalamualaikum. Luar biasa. Gimana Tan? Apa kabar Tan? Dingin. Dingin ya? Ciburia dingin 19 tadi. Iya. Silakan Tan, bisa ya, di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah, dari mulai sakit, mungkin masalah rumah tangga, masalah anak. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya, gitu Pak Agung ya. Allahu Akbar. Jadi kalau yakin kita dekat dengan Allah, tiba-tiba ada masalah, yakin itu ujian. Kalau ujian kan lulus tidak lulus ya. Nah, kalau cobaan, sabar atau aral. Kadang-kadang kita sering sabar, aral seetik, ada manusia biasa ya. Kita masih melanjutkan tema yang kemarin ya, karena ini masih banyak permintaan dan banyak WA yang masuk ya. Yang ingin berpartisipasi ke 0812 21 16740, 0812 21 16740 ya. Kemarin kita mengungkap tentang pentingnya yakin dalam berdoa. Hadis mengungkapkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa itu diijabah. Jadi kalau pemirsa Bandung TV sudah berdoa lama sekali belum diijabah, mungkin yakinnya itu yang kurang. Ya, yakinnya yang kurang. Nah, karena itu yakinlah dengan doa. Walaupun doanya pendek, hafalan terbatas, insya Allah. Hanya lafaz Allah saja. Kalau kita sungguh-sungguh, itu jadi solusi yang paling dahsyat ya. Saya kemarin ada dikit masalah nih Pak Agung. Kebetulan saya pakai ini kalung yang ada lafaz Allah ya, karena suara terganggu, agak sakit. Sedangkan acara cukup besar ya, se-Jawa Barat waktu itu. Ya Allah, di badan saya nempel ini kalung lafazmu gitu ya. Udah Allah, 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 Allah. Kan dalam Al-Quran dianjurkan, Qulid Allah, panggil Allah. Awidur Rahman, atau panggil nama Ar-Rahman. Ayyam matan'u palahul asmaul husna, atau panggil nama yang lain karena Allah juga punya asmaul husna. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 110, kita dianjurkan lafaz Allah, 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 Allah. Karena laksana seorang anak manggil bapaknya, bapak, 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 bapaknya tahu bahwa dirinya dipanggil anaknya. Begitu lafaz Allah. Alhamdulillah nyampe ke lokasi, ternyata suara jadi bagus. Sampai panitia bilang, Ustadz katanya kemarin, ya saya betul suara terganggu karena apa? Baru suh ya, baru suh. Tapi ternyata alhamdulillah, itulah keyakinan. Makanya doa itu nggak usah panjang, pendek, yakin, itu cepat diijabah. Hanya lafaz Allah. Ingin selamat, udah ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Nah, mau kemana, pergi kemana. Nah, bila di perjalanan, na'udzubillah ya, nah, tiba-tiba musibah datang, mungkin sama, menderitanya sama, hancurnya sama fisiknya, tapi ada kemuliaan. Orang yang memulai lafaz Allah di alam kuburnya akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, tapi dengan catatan yakin dengan ucapan itu. Nah itu ya. Yang kedua, jangan lupa ulang-ulang doa itu. Karena sekarang ini banyak yang berdoa, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan pernah saya itu ngobrol dengan seorang bapak, Ustadz katanya, ini yang saya idam-idamkan. 30 tahun yang lalu saya berdoa ingin berangkat haji. 30 tahun yang lalu. Jadi sudah 30 tahun baru diijabah ya. Waktu murah nggak bisa. Malah sudah lebih dari 20 juta baru saya bisa. Begitupun rumah.
Kita mimpi jadikan kenyataan. Mimpi kalau punya rumah begini-begini. Ternyata 25 tahun saya juga sama, baru diijabah. Pokoknya teruskan berdoa, ulang-ulang terus. Karena kita tidak tahu dari doa keberapa doa kita diijabah. Intizarul faraj minallah ibadah. Menunggu pertolongan Allah ibadah. Menunggu doa diijabah ibadah. Kita berdoa, kita tunggu, menunggu doa diijabah bagian dari ibadah. Ini yang kadang kita tidak sadari ya. Kadang-kadang itu kumaha sih gitu kan manusia itu kadang-kadang ingin segera apa ini talk chair ya, ya. Simsalabim nggak bisa, semua butuh proses. Kalau simsalabim itu hanya berlaku untuk Allah, kun payakun. Nah kalau manusia itu butuh proses. Mungkin nikmati proses itu, karena menikmati proses bagian dari ibadah, menikmati diijabahnya udah bagian dari ibadah. Teruskan berdoa, innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Nah, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 3 bulan dia minta jodoh ya. Rabbi habli zaujan solihan. Sudah 3 bulan, awalnya nggak sengaja. Itulah kadang-kadang ya. Kalau Allah yang mengeksekusi di luar jangkauan akal. Bibinya berangkat haji, kiosnya tidak ada yang jaga. Ditawarkan kepada anaknya, ternyata semuanya pada sibuk. Udah tutup aja Bu katanya, nggak usah jadi pikiran siapa yang beli, siapa yang jaga. Tapi kata keponakannya, biar saya ajat Bi katanya. Kamu sarjana kan katanya. Enggak, saya kan udah beres sarjana, sambil nunggu, sambil buka-buka laptop, cari lowongan kerja, saya bisa jaga kios. Jaga kios di situ. Selama berangkat haji berarti 39 hari ya, 35 hari. Sudah 2 minggu, ada yang beli makanan, ada yang beli rokok, beli koreknya. Besoknya beli korek lagi. Rokoknya sudah nggak dibeli. Ya Kang katanya, kenapa kalau beli rokok lagi wajar, karena kan diisep mungkin habis ya. Ini beli korek lagi. Saya melihat katanya Neng tidak merokok. Jadi saya kesini bukan hanya semata-mata beli korek. Satu yang paling murah korek katanya. Yang kedua lihat Neng katanya. Akhirnya subhanallah. Jadi jodohnya. Allahu Akbar. Itu yang disebut nikah itu arihlatul ghaib ya, perjalanan yang gaib. Di luar jangkauan akal. Tapi tidak semua yang jaga kios dapat jodoh, tidak. Ya mungkin tuh orang itu seperti itu ya. Wayam guruna, wayam gurullah. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Wallahu khairul makirin, dan sebaik-baik rencana Allah. Dia datang sengaja dengan ibunya. Saya itu berdoa 3 bulan, hanya khusus saja. Tiap habis duha, habis tahajud, sholat wajib, volume doa itu ditambah. Yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai diulang-ulang katanya. Bahkan pernah semalaman sekeluarga itu ngumpul semua. Doanya cuma satu, fokus minta saya dapat jodoh. Yang pendek itu yang Rabbi habli zaujan solihan. Ya Allah berikan kepadaku pasangan yang soleh. Alhamdulillah. Berarti doa akan diijabah, diulang-ulang. Yang kedua dibarengi dengan ikhtiar. Nah, jadi kalau sudah dibarengi dengan ikhtiar, insya Allah. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah, kemana kata Rasul, untamu? Saya simpan aja di depan katanya. Langsung saya ke sini, terus nanti untamu, ya tawakal kepada Allah. Kata Rasul, ikat dulu baru tawakal. Nah, jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, kok seolah-olah Allah tuh tidak mendengar doa kita. Mungkin maksimal ikhtiar belum maksimalkan ikhtiar. Makanya doa barengi dengan ikhtiar. Jangankan tidak ikhtiar ya. Ada komunitas muslim di Madinah dulu, pagi zikir, siang zikir, malam zikir. Ujungnya kata Sayyidina Umar, keluar kalian semuanya. Nah, zikir ada waktunya, doa ada waktunya. Langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Berarti itu pentingnya ikhtiar. Doa tidak dengan ikhtiar itu pincang. Ikhtiar tidak dibarengi doa juga sama pincang. Makanya kata Nabi, bisa jadi doa adalah senjata bila dibarengi ikhtiar. Doa adalah solusi bila dibarengi ikhtiar. Doa adalah merupakan bagian dari penyempurna ibadah, penyempurna ikhtiar, penyempurna usaha bila dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Ketika dia berdoa dibarengi ikhtiar, itu namanya tawakal. Nah, hasil tawakal baru namanya takdir.
Jadi takdir itu bisa dirubah oleh kita dengan apa? Kekuatan doa. Makanya kenapa sakit nggak ke dokter? Sabar. Salah. Sabar itu wa madofu wa mastakanu, memaksimalkan ikhtiar, tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa. Gitu kan ya. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa Bandung TV. Pemirsa Bandung TV, tahan dulu sebentar. Tayangan ini sangat bermanfaat sekali, saya kira. Kita tunggu dulu, kita rehat dulu sebentar lagi. Silakan. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara Embun Pagi setelah memberi solusi. Kira-kira gini, ada banyak pertanyaan yang masuk ke WA kita. Pertama, bagaimana menyikapi doa yang belum diijabah ini, Tad? Yeah. Ini luar biasa nih, hampir permasalahan semua orang nih, Tad. Jadi begini, satu, bersyukur. Ya. Karena kalau kita berdoa belum diijabah, Allah memberikan isyarat supaya bersyukur dengan yang ada. Bersyukur dengan yang kita miliki. Umpama nih, kita punya motor, ingin mobil ya. Belum diijabah, walaupun udah ada rezeki tapi peluang ada tapi nggak jadi terus. Berarti bersyukur dengan motor yang ada. Allah Akbar. Nah itu penting itu. Ada yang punya anak, Masya Allah, ingin punya anak, terus saja sudah berusaha maksimal, belum juga. Berarti bersyukurlah dengan ada suami istri berdua. Insya Allah dengan syukur, la azidanakum, ditambah nikmat. Nah itu satu. Sekali lagi, kalau kita sudah berdoa, belum diijabah, ada isyarat Allah menyuruh bersyukur dengan yang ada. Itu insya Allah kita tenang. Nah, yang kedua, jangan lupa, kita harus sabar. Nah, sabar itu, tarku syakwa min alami ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali kepada Allah. Nah, salah satu sabar adalah as-sabru inda doa. Sabar ketika berdoa. Nah, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Bahkan boleh jadi ada doa yang diijabah justru anak-anak kita yang menikmati. Allahu Akbar. Saya Pak Agung udah meninggal, anak kita yang menikmati. Makanya sukses yang kita miliki tidak berdiri sendiri. Itu ada doa kolektif mungkin ya. Mungkin kakek, mungkin nenek, mungkin ayah ibu yang sudah wafat, mungkin kakak kita, bahkan kaum muslimin yang mendoakan kita. Karena pasti ikatan doa antara kaum muslimin itu selalu ada. Robbana hablana, naknya panjang. Ya Allah tunjukkan kepada, ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kami di situ. Kami. Makanya itu pentingnya kita mendoakan sama muslim. Karena kita sukses doa sama muslim. Kita penting mendoakan orang tua yang telah wafat. Karena boleh jadi sukses kita sudah pasti karena jeritan almarhum-almarhumah. Nah itu kedua. Yang ketiga, nah dievaluasi. Jangan-jangan ini waktunya kurang tepat. Nah, karena kalau bisa bicara waktu, Nabi SAW pernah berdoa sehari semalam. Saya waktu pertama kali masuk ke Masjid Al-Fat ya, di Madinah itu. Nabi SAW pernah sehari semalam tuh berdoa sehari semalam. Sampai sahabat tuh merasa khawatir ya, karena makan berkurang, tidur kurang. Ya Rasul, kenapa engkau sampai sehari semalam berdoa? Kata Nabi, doa itu harus fokus. Dan saya tidak akan berhenti berdoa di sini sebelum ada jaminan menangnya umat Islam. Allahu Akbar. Oh, itu luar biasa itu. Sehari semalam itu ya. Sampai turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepada Muhammad. Nah, tempat berdoa Nabi sehari semalam itu dijadikan monumen masjid. Namanya Masjid Al-Fat. Terkenal dengan masjid 7 sampai sekarang di Madinah. Makanya kalau sekarang umrah ditutup itu kita kehilangan tempat yang mustajab ya. Salah satunya di situ. Makanya kalau kita ingin evaluasi, pertama kalau perlu nggak lembur. Terus sehari semalam, terus sehari semalam. Karena katanya gini, doa itu kan rasanya ngetuk pintu ya. Mintalah diulang-ulang, fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu. Hatta tamalu sampai kau sendiri yang bosan. Sampai orang tuh lihatnya bosan gitu loh. Ih, saya tadi nggak doa nate etakana itu kan dia sampai orang tuh dia tidak paham dia sedang mengetuk pintu langit. Dia tidak paham dia sedang mengetuk pintu Tuhannya.
Dia tidak paham bahwa dalam doa ini butuh waktu yang panjang, sehari semalam, sampai mengurangi tidur. Saya ketemu seorang, acaranya jam 7 pagi, selesai jam 7 pagi lagi. Saya bilang, ngapain Habib ya? Ya kita coba, ada beberapa doa yang belum dijabah, kita coba anjurkan jamaah Qailulah, siangnya tidur habis 7, habis subuh tidur, Qailulah namanya, tidur untuk persiapan berdoa. Dia siapkan, tiap orang itu ada penyemprot wajah. Dulu kan belum ada belum ada corona waktu itu ya. Nah, ternyata kalau ngantuk siram. Terus gimana? 99% Pak Ustadz yang ikut sehari semalam berdoa ternyata dijabah. Allah. Nah, makanya kalau belum dijabah, dicoba itu. Gak usah sehari semalam lah, seharian. Hari Sabtu nih, bilang sama istri, bilang sama suami, bilang sama anak, Bapak mau jangan diganggu. Mama ingin berdua dengan Allah. Hanya ingin berdua dengan Allah. Jadi saat itu anak gak diingat, istri gak diingat, hanya dengan Allah. Dan itu butuh fokus. Kita khusus saat itu hanya waktu untuk Allah. Itu bisa dikatakan apa yang bisa dengan tirakat itu apa benar? Nah, mungkin bahasa di kita ya tirakat. Oh ya, bahasa. Ada istilah Sunda kan purutileh kencel pejit apa ya. Nah, jadi kurangi makan, kurangi tidur kan. Karena dalam Quran itu gini, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Nah, kalau ingin tahu orang soleh tidurnya sedikit. Nah, kalau yang tidak soleh sedikit-sedikit tidur. Bedanya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Jadi istighfar terus istighfar terus. Doanya jangan yang panjang-panjang, karena yang panjang-panjang geus teu ngarti, bosan kitanya. Udah yang pendek-pendek istighfar, tasbih. Umpamanya nih, ada waktu 4 jam nih umpamanya. Jam pertama istighfar, jam kedua tasbih, jam ketiga hauqalah. Jam keempat umpamanya baca tahlil, la ilaha illallah. Karena 4 lafaz ini luar biasa. Sampai ada jamaah, Ustaz tolong katanya dibuka hadis-hadis tentang hauqalah yang la haula wala quwata illa billahil azim. Dalam hadis ini, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Sesungguhnya lafaz ini, hauqalah itu akan menangkal 99 kesulitan. Bila kita yakin itu. Kayak kan, la haula, harusnya tamat, la haula wala quwata illa billahil azim. Silahkan dicoba. Panjang tim hese geus we nu gampang. Tasbih pokoknya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi. Kalau yakin, kan ada sini, man qala subhanallah bihamdi. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah, 100 kali. Khutat khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya. Kalau dosa dimaafkan, berarti suci orang itu. Kalau sudah suci, nyambung dengan yang maha suci. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, badai tirakat, badai tirakat, badai tawasul, badai hadoroh, yang penting isinya itu minta kepada Allah. Itu saja. Gitu kan. Okay. Beda sekali dengan kalau kita berminta kepada manusia saja. Ulang mungkin manusia itu akan bosan, akan gimana kalau agak beda tadi. Jangankan orang lain, anak saja kalau banyak minta, orang teh kalah ngambek. Allah mah beda. Banyak diminta itu malah senang Allah itu. Karena ada pengakuan, oh hanya Allah yang diminta gitu. Oke, terima kasih Tad. Ya, teman-teman. Kemudian ini Tad, ada lagi yang bertanya tentang doa berjamaah ini, gimana dari sisi hukum atau dari sisi yang lain-lain itu? Jadi gini, ada munfarid doa sendiri, ada doa berjamaah. Kalau doa munfarid berarti pribadi kepada Allah ya. Pak Agung pribadinya beda, saya beda, anak saya beda. Memungkinkan doa itu sendiri. Kebutuhannya juga beda tadi. Kebutuhannya sendiri. Tapi ada doa yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Nah, makanya dibenarkan kayak sholat Jumat, ya, itu menyangkut semuanya. Sholat Idul Fitri menyangkut semuanya. Bahkan ada majelis doa yang khusus. Sampai Nabi itu sengaja terbuka pintunya, ya Rasulullah selipkan doa untuk anak saya. Sok kamu aminkan. Ya, minimal kita aminkan. Selipkan kebutuhan kita kepada orang yang berdoa. Sisihkan waktu untuk berdoa untuk orang lain. Makanya Nabi mengatakan dalam Al-Quran, wastaghfir li dzambika, istighfarlah atas dosa-dosamu, walil mu'minina, dan mukmin laki-laki, wal mu'minat, mukmin perempuan. Itu jadi dasar bahwa doa untuk sendiri, mendoakan mukmin, mendoakan mukminat. Doaul jamaah mustajab, doa berjamaah itu diijabah.
Nah, apalagi yang berdoanya cukup banyak, yang hadir orang-orang soleh lagi. Wah, udah itu diijabah itu. Begitu ya. Terima kasih Tad. Pemirsa Bandung TV, seperti kita ketahui, kalung yang dipakai Ustadz ini adalah kalung dari Habibie itu tadi ya? Ya, lafadznya, lafadz Allah. Di depan Allah ya. Nanti bisa pemirsa ada yang mau berpesan bisa di running text di bawah ini Bandung TV ya. Tad, kemudian kita lanjutin lagi Tad dengan tema ini Tad, karena ini banyak sekali karena ini hampir semua menjadi ininya kita semua. Ada yang kembali yang bertanya doa orang yang disakiti Tad. Ini yang dizolimi atau yang disakiti. Ya. Gimana sih Tad? Begini ya. Itu pernah itu Nabi SAW tuh gini Pak Agung ya. Itu pentingnya tidak menyakiti orang ya. Jadi beliau lagi duduk bersama para sahabat. Semua sahabat tuh lihat itu, mulai agak gelisah karena sudah komplit tapi belum dimulai. Tiba-tiba beliau mengatakan, kita tunggu katanya. Ada ahli surga yang masuk ke ruangan ini. Demi menghormati orang ini, Rasul mentakhirkan ya, meeting mengilau kita ya. 3 kali Rasul menyebut orang ini ahli surga. Para sahabat kaget ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Rasul sampai menangguhkan untuk meeting karena menghormati orang ini. Masuklah pemuda Ansor dengan penampilan yang cukup sederhana dan sendalnya itu simpan di sini, dijepit ya gitu ya. Nah, dia masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Kata yang hadir, sih kan amalin iya cina gitu. Kadang-kadang kita kan terjebak dengan penampilan ya. Satu pantas nih lain ahli surga. Ternyata benar orang ini. Akhirnya Amr bin As itu seorang sahabat yang saleh sengaja meneliti orang ini, datang ke rumahnya, izinkan saya mau tidur di sini. Kata orang ini, ada apa? Ini ada masalah dengan istriku katanya, karena saya bertetangga denganmu. Oh boleh kalau gitu katanya, tapi maaf apa adanya katanya. Tiba waktu sholat tahajud, pemuda Ansor ini nggak tahajud ya, kaget itu. Sholat subuh adzan, bangun, selesai subuh baca Quran, belum pasti juga baca Qurannya. Kaget katanya, kenapa nih? Pas Amr bin As sholat duha, pemuda Ansor nggak sholat duha. Akhirnya setelah berhari-hari, saya sebetulnya tidak bertengkar dengan istri saya. Saya tidur di sini hanya ingin meneliti apa amal salehmu itu. Amalan istimewa itu. Karena Rasul menyebut engkau adalah ahli surga. Aduh katanya izin, kata orang Sunda itu kan orangnya tawadu banget ya. Tawadu itu rendah hati, bukan taramuah duit. Tawadu taramuah duit. Nah, akhirnya kata pemuda Ansor, saya belum mampu tahajud, saya belum mampu duha, saya juga belum pasti baca Quran. Tapi saya berusaha tidak menyakiti siapapun. Berarti tidak menyakiti orang itu lebih dari pasti baca Quran, lebih dari tahajud, lebih dari duha. Makanya jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Pasti bahasa Arabnya, pasti kitabnya, tapi gawena nyakitin orang. Itu jangan lupa. Itu bisa hilang pahalanya. Terus akhirnya ngobrol dari situ. Menurutmu apa? Kenapa tidak menyakiti orang lain? Saya khawatir pahala salat saya diberikan kepada orang yang disakiti. Ini rupanya kalau disakiti oleh si A ya, kita nggak bisa melawan karena al-khilafu syarun, kan bertengkar tuh jelek ya, gitu. Terus menyakiti, nanti pahala sholat dia serahkan ke kita. Menyakiti lagi pahala zakat serahkan ke kita. Sampai nanti di akhirat katanya dikasih kitab amal nih, Pak Agung saya, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Baca bukumu, sudah cukup dirimu yang menghisab. Dibuka gitu ya. Ada catatan amal soleh yang tidak kita kerjakan. Lawasan itu mengerjakan amal ini, tapi ada di sini. Malaikat mengatakan, dulu kamu disakiti, kamu tidak bisa melawan, pahala amal soleh yang menyakitimu diberikan kepadamu. Itu yang dalam hadis, jangan kau hambur-hamburkan amal soleh yang diberikan kepada orang lain dengan cara menyakiti orang lain. Nah, yang kedua, itu yang paling kita takuti ya, yang paling kita takuti. Katanya orang bisa gagal rencananya. Gagal cita-citanya, gagal rencananya, gagal keinginannya, gagal segala yang dia rencanakan karena jeritan orang yang disakiti. Yang dalam Al-Quran, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan mensukseskan orang yang suka menyakiti. Makanya hati-hati dengan doa yang disakiti. Makanya kalau kita sakit nih, merenung gitu ya, bawa-bawa ada yang disakiti. Ya ini yang dekat lah, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama istri minta maaf sama suami. Karena itu penting, karena
orang yang disakiti itu, apalagi yang dia tidak punya penolong kecuali Allah. Iya. Kan itu makhluk Allah semuanya. Apalagi orang yang lemah secara sosial. Lemah sosial. Udah jangan seenaknya. Itu hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan perbuatan. Bahkan Nabi sendiri pernah kan ditegur kan. Jadi yang masuk orang buta kan, gini Rasul itu. Sampai turun ayat kan, abasa wa tawalla itu. Jadi manyun bari ngabalieur gitu nya. Geus manyun ngabalieur ya. Manyun wae kan teu mah innal ladzika alal mukmin min jumlati dzunubi kabair. Senyum sinis saja kepada sama mukmin min jumlati dzunubi kabair, termasuk sejumlah dosa besar. Allahu Akbar. Ini yang orang suka agak lupa ya tadi ya. Ya, lupa. Kecil tapi luar biasa ini. Yeah. Dampaknya sangat dahsyat. Kecil tapi dampaknya sangat besar. Allahu Akbar. Amal soleh itu ada yang kecil ya, tapi besar dampaknya, kayak senyum. Sampai saya baca ya, seorang yang sukses, seorang pedagang. Semalam saya baca, salah satu itu, ulah dagang amun teu someah. Nah, gitu itu sasuna itu. Mun teu someah ulah dagang. Ternyata ada orang yang tertarik karena senyumannya. Kunaon teu cios baeud gitu kan, enggak enak kan gitu. Nah, tapi jangan lupa, ada dosa yang kecil namanya khati'ah. Dosa kecil tapi dampaknya besar. Nah, salah satunya itu, sampai doa saja kan tertutup. Karena lisan, innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Nah, tidak dijabah doa di situ. Gitu ya. Luar biasa pemirsa Bandung TV. Saya pikir kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat dahsyat pagi ini. Pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu iklan. Kita lihat dulu iklan. Baik pemirsa Bandung TV, kita kembali lagi ke acara Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Ini hanya bagi teman-teman atau bagi pemirsa di rumah ingin berinteraktif, kami hanya bisa melalui WA interaktif ya di 081221 081221 64 baik, ini kembali ada yang bertanya tadi 474, bagaimana meminta maaf bagi orang yang udah disakiti tapi orang tersebut udah meninggal gitu kan. Iya. Itu problem memang ya. Dan tapi lebih tambah problem lagi karena dia tidak tahu ya di kumaha gitu kan. Ada riwayat gini, tidak ada orang yang meminta dan memberi maaf illa izan, kecuali kemuliaan. Jadi ternyata kemuliaan orang itu bukan diukur oleh harta yang banyak, tapi sejauh mana dia mempercepat meminta dan memberi maaf. Nah, itu kebiasaan yang baik itu, meminta dan memberi maaf ya. Yang kedua, kita menyakiti orang itu sudah wafat. Kata Nabi, pekerjaan tergesa-gesa adalah pekerjaan setan, tapi ada yang harus disegerakan. Salah satunya meminta dan memberi maaf. Harus disegerakan. Adapun dia tidak memberi maaf, nggak ada masalah, penting kita sudah minta maaf. Nah, orang yang sakit itu sudah meninggal. Nah, caranya begini, kalau kuburnya dekat tidak salah ziarah ke makamnya. Manzaro qabra abawahi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadima, atau salah satu di antara keduanya, gufirolahu, dimaafkan dosa-dosanya. Waktu tiba baron dicatat termasuk amal kebaikan. Nah, itu satu. Itu ziarah kubur itu penting. Karena tujuan ziarah kubur itu ada 5 ini supaya tidak salah ya, karena banyak yang minta ke kubur kan di situ ya. Satu, musyakarah, tanda terima kasih. Musyakarah ya. Musyakarah. Kalau ada komunitas muslim yang sering ziarah ke para wali, itu tujuan terima kasih, karena dengan 9 wali hampir semua pulau Jawa diislamkan kan. Nah, hatur kenuhun. Enak Ustadz pabalatak ngarwan liur. Berarti ada apa nih para wali sampai dahsyatnya 9 orang bisa mengislamkan hampir seluruh pulau Jawa. Nah, sebagai tanda terima kasih ziarah ke makomnya. Saya pernah keliling ya, terakhir ke Madura, ke Syekh Khalil ya. Syekh Khalil itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu luar biasa. Eksikoni tadi. Luar biasa. Mbah dari para mbah itu. Iya, karena beliau itu istiharohnya saja untuk menentukan nama NU saja kan ya sampai 4 tahun ya. Istiharohnya saja. Ya. Nah, yang kedua, kasih sayang. Coba lihat kita bruh ya, itu ada tiap hari Kamis besok nih atau hari Jumat yang wafat tuh nunggu.
mana anakku, mana cucuku, mana mantuku. Karena kebahagiaan penghuni kubur itu salah satu bila ditengok oleh keluarganya. Makanya jangan sampai kayak kucing beres, nggak pernah ditengok, nggak pernah didoakan. Nah, tujuan yang ketiga, mendoakan. Nah, mendoakan almarhum, almarhumah. Ada yang nanya sama saya tuh di salah satu TV swasta, gimana? Kan yang meninggal sudah putus amalnya, gitu kan? Itu jadi dasar itu. Iya. Iza matabnu adama in qata'a amalu ila min salasin. Apabila kita meninggal dunia terputus amalnya. Yang putus amalnya siapa? Yang meninggal. Yang hidup masih ngalir. Betul. Doanya ngalir, sedekahnya ngalir. Ada yang nanya lagi, boleh nggak makan dari yang mati? Nggak boleh. Kalau dari yang hidup boleh. Nah, dornu maut ngirim lotek tiap. Jadi kalau kita takziah dapat makanan dari siapa? Dari yang hidup, bukan dari yang mati. Betul. Makanya Penting kalau ada yang meninggal dunia, ngumpulkan makanan tetangga semua. Jangan sampai nambah repot yang sudah ditinggalkan oleh yang dicintai dan mencintainya. Menyayangi. Berikutnya, dzikrul maut, mengingat kematian. Jadi dengan ziarah kubur diingatkan, besok lusa kita yang dijarahi. Berikutnya, itu menggembirakan almarhum, almarhumah. Ada yang terakhir, juga ziarah kubur itu sama dengan meminta dan memberi maaf. Nah, kalau tidak sempat ziarah kubur juga ikut menyolatkan. Karena menyolatkan almarhum, almarhumah itu sama dengan meminta dan memberi maaf kepada yang meninggal, dari yang hidup kepada yang meninggal, dari yang meninggal kepada yang hidup. Sampai Nabi SAW itu ada seorang sahabat ya, riwayat hadis Muslim itu. Rasul datang ke satu masjid nyari seseorang. Siapa yang kau cari ya Rasulullah? Yang suka adzan dan membereskan masjid ini. Oh, sudah meninggal. Kaget Nabi, di mana makamnya? Diminta diantar. Riwayat pertama Rasul berdoakan, riwayat kedua Rasul sholat di atas makam. Dan itu jadi isyarat bahwa ziarah kubur bisa menghapuskan dosa dari yang menyakiti dan dari yang disakitinya. Satu. Kedua, lanjutan kebaikannya. Umpamanya nih, ayah kita sudah meninggal asa dosa gitu. Oh, kebiasaannya tahajud, lanjutkan tahajudnya. Itu ngalir terus. Namanya jariyah. Nah, kedua, tiga, nasihatnya amalkan. Karena mayashfa syafatan hasanatan yakullahu nasibum minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, baginya dapat setengah pahala. Jadi saya dapat perintah, sholat kamu umpamanya, saya sholat 100, ayah dapat 50. Nah, nanti anak saya sholat lagi 4, 50 kali 4, 200. Kembali saya dapat 200, ayah saya yang jadi pertama kebaikan dapat 200 juga. Ada istilah multi level pahala gitu. Nah, gitu ya. Makanya anak berbahagia yang punya anak mirip, bukan mirip di fisiknya, mirip kebaikannya. Makanya Islam satu agama yang tidak hanya diimani, tidak hanya digali ilmunya, tapi Islam satu agama yang harus diwariskan kepada anak cucu kita. Kalau ingat Islam itu harus diwariskan, berarti tidak ada pesantren yang tutup ya. Nah, karena anaknya melanjutkan kan? Melanjutkan perjuangan ayahnya, melanjutkan perjuangan kakeknya. Ini banyak ketika ayahnya ada, assalamualaikum, tamu banyak, mau teh bapana, diteruskan warahmatullahi wabarakatuh, tutup pesantren itu. Makanya kalau tuh anak 5, pemain 5 nih. Mangalah sarjana semua, tapi ada 1-2 anak yang melanjutkan perjuangan ayahnya. Karena itu yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, berikutnya boleh bersedekah atas nama almarhum. Dalam kitab Fiqhus Sunnah saya baca Nabi SAW pernah berkurban dengan 3 domba ya. Domba pertama, Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada an, ini dariku. Domba kedua, an ahlihi, ini dari keluargaku. Domba ketiga, an umati, ini atas nama umatku. Nah, itu jadi isyarat bahwa keluarga yang sudah meninggal boleh kita kurbankan. Kurban sudah ada uang, warisannya besar, sumbangkan ke masjid atas nama almarhum almarhumah. Masjid sudah ternyata bikin secara umum. Coba lihat ini depan ada jalan Ibrahim Aji namanya ya. Sudah meninggal orangnya, tapi tanda terima kasih kepada perjuangan beliau abadi namanya. Itu yang dalam Al-Qur'an, wa amma mayang paunas payam kusupil ar. Kalau hidup kalian bermanfaat, nama kalian akan langgeng sekalipun sudah ada di perut bumi. Nah, gitu caranya, salah satunya itu. Masya Allah, luar biasa pemirsa Bandung TV. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini, Masya Allah.
Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi, Islam Memberi Solusi. Kita telah berada di segmen terakhir. Terima kasih atensinya pemirsa Bandung TV. Kemudian ada kembali lagi yang bertanya nih tadi 47723 tadi. Di 456, boleh nggak mendoakan orang yang telah menyakiti kita tadi? Ada beberapa tuntunan ya dari Nabi SAW. Bila kita disakiti, satu, idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakiti dengan prestasi kebaikan. Karena tetap yang namanya bertengkar itu jelek ya. Pokoknya nih, pagi-pagi guys muluk-muluk, memuluk. Udah nyakitin, udah sholat duha saja. Ada duha amak, mending duha beri amak lah. Gitu. Halus kira duha kira amak. Iya kan Abu duha. Ternyata masih menyakiti juga, sedekah. Jadi makin banyak menyakiti, perbanyaklah kebaikan. Insya Allah kebaikan itu yang akan mereda marahnya dia. Satu. Kedua, didoakan. Nabi SAW ketika disakiti, aduh Masya Allah ya. Ketika yang menyakitinya sakit, Rasul yang ngirim makanan, Rasul yang bawa dokter, mencetan, ngasih obat. Orang ini kaget, siapa enggak itu? Saya yang sering kau ludahi. Kata orang ini yang nyuruh ludahi saya nggak pernah masuk rumah ini. Kenapa enggak membalas kejahatan saya? Kata Nabi, ini lam aslanan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Konon kabarnya orang ini masuk Islam. Nah, sudah diperbaiki, segala macam sudah baik, anger kena menyakiti. Ada doa terakhir itu yang sangat keras. Sebetulnya walaupun nggak didoakan, udah pasti orang itu akan celaka selama tidak minta maaf ya. Rabbana atihim di'ifaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan pada dia siksa 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan azablah dengan azab yang besar. Kalau saya baca doa ini suka takut ya. Itu surat Al-Ahzab ayat 67. Itu ada doanya itu. Kalau ada dalam Quran berarti boleh dalam kondisi tertentu ya kita baca. Ada doa Nabi juga, Allahumma zilhum wa jalzhum, ya Allah goncangkan mereka, hancurkan mereka. Eksekusi Allah yang tahu. Mungkin hancur akhlaknya ya, tidak baik jadi baik gitu kan ya itu. Nah, tapi proses pertama adalah jawab dengan prestasi kebaikan. Itu yang paling bagus. Ritual ataupun sosial. Berikutnya Pak Bung. Oke. Di 723 ini kan menyikapi musibah yang akhir-akhir ini luar biasa, gimana kan? Ya, musibah itu kan bustul mawahid, ya, apa hamparan anugerah gitu ya. Nah, ini luar biasa. Musibah itu hamparan anugerah. Hamparan anugerah ya. Yang bila benar menyikapinya itu menuju tangga kesalehan. Makanya ketika ada bencana alam, ada yang nanya sama saya nih, syahid tidak katanya, orang yang kena banjir, bencana alam. Saya bilang tergantung kata-kata terakhirnya. Kalau bencana, Allahu Akbar, la ilaha illallah, meninggal syahid. Nah, kalau anjir, itu enggak. Itu kalau anjir, mana itu enggak. Nah, satu itu hamparan anugerah. Yang kedua, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Anggap itu satu ujian yang akan naik tingkat. Nah, gitu. Yang terakhir, kata Nabi, badiru bisadaqah. Segera kalian bersedekah. Fa innal bala'a la yatahattaha. Sesungguhnya bencana tidak bisa melangkahi sedekah. Buat mereka mungkin satu musibah besar. Buat kita kesempatan. Pakaian layak pakai, makanan. Kita menderita ya, sedih lihat gempa, lihat yang kena longsor. Tapi lebih sedih lagi apa? Orang yang mampu nggak membantu. Itu lebih sedih lagi. Berarti nuraninya nggak ada. Tiba-tiba longsor kan, sudah 35 orang yang tertolong yang di Sumedang tuh ya. Nah, ada lagi yang tertimbun. Kita sedih, air mata belum kering, datang air mata yang lain. Tapi lebih sedih lagi, orang yang mampu membantu malah tidak membantu. Lebih sedih lagi, sumbangan malah dikorupsi. Itu nuraninya nggak ada di situ. Nah, jadi buat kita kesempatan, banyaklah sedekah. Karena hari ini kita nonton bencana, jangan lupa besok lusa kita yang ditonton. Kita dengar pengumuman, almarhum sudah wafat gini. Mungkin besok lusa kita yang diumumkan. Makanya musibah itu jadikan hamparan anugerah yang jadi pintu awal menuju kesolehan. Baik kesalahan ritual ataupun sosial. Minimal banyak doa. Ada doa yang bagus, doa Nabi Khidir ya. Ketika bencana ada bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu nikmati minallah. Saya setiap habis sholat subuh selalu saya baca dan diaminkan oleh jamaah.
Dan itu boleh dibaca. Oke, Pak Agung. Luar biasa. Allahu Akbar. Kan masih ada waktu sedikit bisa Bandung TV. Ini tentang, kan tentu ada doa yang bisa dijabah, kemudian juga ada penghalang-penghalang yang bisa sampai tidak terkabul gitu tadi. Iya, begini. Satu dalam hadis di Aisyah pernah Nabi SAW tuh menyaksikan ada orang depan mutajam tuh doa ya, sampai gini-gini terus, sampai kepalanya goyang-goyang. Wah, pastilah diijabah orang ini gitu kan. Tapi kata Nabi, fa anna yustajab li zalik. Tidak mungkin doanya diijabah. Kemudian para sahabat, ya Rasul kenapa? Satu, makanannya haram. Allahu Akbar. Ini hati-hati dengan makanan. Karena satu comot makanan saja yang haram 40 hari 40 malam doanya nggak didengar. Sebutlah 40 ya, satu comot itu 40 hari. Kalau satu piring 10 comot ya 20 lah nurada gemul-gemul mahnya gitu. Kalau sebutlah 15.000 berapa hari doanya nggak dijabah. Kalau dia ngambil uang yang tidak halal, berapa turunan tidak dijabah doanya. Makanya pernah Sayyidina Umar itu ada makanan kan, ambil makan. Nah, kebetulan pembantunya ikut tebak-tebakan, hadiahnya roti itu. Udah masuk kan, langsung diogok-ogok gini, muntah lagi. Kemudian kata Sayyidina Umar, saya ingat pesan baginda Rasul, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makan yang haram, maka neraka yang berhak makan daging itu. Yang kedua, awal rusaknya akhlak karena nutrisi yang haram. Makanya kata Nabi bagi para suami, dalamilah surat Al-Maidah. Disitulah banyak yang halal haram. Kalau kita ngasih yang makanan yang halal sama anak, nanti darah menyebarkan dari ujung rambut ke ujung kaki dengan makanan yang halal. Kalau yang haram, na'udzubillah, disebarkan sama, tapi akan membentuk kuwatu syakhsiyah, sumber daya yang haram. Jadi nakalnya anak ternyata ada penelitian berawal dari makanan yang tidak halal. Makanya seorang istri harus patuh aktif. Suami di mana kantornya, berapa penghasilannya, aktif. Kadek Kang nu halal, kadek nu halal, kadek nu halal. Kenapa? Karena ini menyangkut kesalehan anak. Begitu. Ya. Kedua, pakaiannya haram. Yang ketiga itu banyak tetangga yang sakit dengan lidahnya. Dia menyakiti orang itu penghalang doa. Penghalang doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Masih ada waktunya? Masih ada ya? Iya. Ini terakhir mungkin tadi ya, tentang perihal mengulang-ulang doa. Ini kan barangkali banyak orang yang sudah ada jenuh apa gimana, merasa doa dia udah sekian tahun tidak terkabul. Apa nih tadi kiat-kiat untuk bisa meyakinkan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadimu yang lain, karena kita suka merasa jauh gitu. Iya, kalau kita ngobrol, suara Pak Agung kedengaran sama saya. Suara saya kedengaran oleh Pak Agung. Bahkan dengan media televisi sekarang, suara saya sampai ke Garut kemana-mana kedengaran. Apalagi Allah. Bisikan saya kedengaran, apalagi Allah. Makanya cuma manusia suka al-ajalah ya, tergesa-gesa. Allah itu memberikan sesuai dengan kondisi hambanya, dan kondisi hambanya diketahui oleh Allah. Yakinilah setiap doa dijabah, karena jaminan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan doa itu. Nanti astajib lakum untuk siapa? Nah itu disitulah mesti kita sabar. Nah yang kedua, jangan lupa pindah tempat. Ada orang yang sengaja ke masjid hanya berdoa saja, karena masjid itu lebih dijabah, kan Allah itu dari situ. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu saja, masjid itu 24 jam, tidak boleh dikunci. Karena boleh jadi orang di tengah perjalanan ada masalah, wudhu, masuk masjid, 2 rakaat berdoa. Sampai Imam Hanafi itu menganjurkan kalau perlu keliling masjid. Duha di mana Al-Hidayah, nanti Sifaul Hidayah, nanti Nurul Hidayah, terus keliling sekitar Acamanik umpamanya. Silahkan dirasakan. Kalau berdoa di masjid cenderung diijabah. Cuma godaan aja beratnya. Padahal di masjid saya makanan, saya minuman ya. Udah beres ya, Pak Agung ya? Udah beres ya. Pemirsa Bandung TV, mudah-mudahan yang sampai saat ini belum dijabah doa, teruskan berdoa. Karena intidul faruz binallah ibadah. Menunggu doa dijabah termasuk ibadah. Insya Allah hari Rabu depan ya ketemu lagi. Siap. Di channel yang sama di Bandung TV. Kita doa dulu ya. Ya, silakan doa dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu rabbuna la syarikalah
Allahu Rabbuna la syarikalah. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam berdoa. Kabulkan doa-doa kami, kabulkan doa-doa orang yang mendoakan kami, kabulkan doa-doa orang yang mendoakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mangga gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Bandung TV, akhirnya acara ini telah sampai juga pada ujungnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan barokah, bisa memberikan ilmu. Akhirul kalam, kita pamit, kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Darkness all around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose